Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan memulai lagi kegiatan di minggu kedua. Seperti biasa, insyaallah kita akan membaca sebuah buku yang berjudul Kendi yang Retak. Ini adalah kita akan mengkaji artikel yang kedua, insyaallah. Tetapi topik atau judul dari presentasi yang dihadirkan di sini ini sesuai dengan apa yang sedang viral atau sedang trending di media sosial, di rumah aja. Tetapi kita mencoba untuk menambahi hal yang baik, ditambah membaca Al-Quran di rumah aja. Akan membahas tentang kondisi Al-Quran saat Al-Quran diturunkan. Jadi saat Al-Quran diturunkan di dunia, saat itu memiliki dua imperium besar. Imperium pertama yaitu Romawi. Kita kenal Romawi dengan segala macam keberingasannya, segala macam bentuk kekuasaan yang ingin ditonjolkan, adikdaya, ingin yang kuat adalah yang berkuasa. Itulah yang muncul dalam benak kita tentang Romawi. Sampai-sampai di sana keberingasan manusia ditampilkan secara umum di Kolosium Romawi itu. Itulah tempat di mana keberingasan manusia, kejahatan, dan betul-betul bahkan mungkin kemanusiaannya sudah hilang. Itu kondisi yang terjadi di bumi Romawi. Di bumi yang lain terdapat sebuah fenomena yang tidak kalah parah, yaitu di mana api menjadi sesembahan. Di sana adalah di Persia tepatnya. Di sana dikenal dengan kaum Zoroaster yang menyembah api. Api ini adalah kalau tidak salah, saya mengambil dari Wikipedia, bahwa api inilah yang hidup selama lebih dari 1000 tahun dan mati tatkala Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Itulah api abadi yang dikenal sebagai sembahan menurut kepercayaan Zoroaster. Di tempat yang lain ataupun di belahan Arab juga di sana marak penyembahan berhala, penyembahan yang tidak seharusnya disembah. Nah, ini adalah bentuk di mana kalau misalnya kita sekarang diserang oleh virus atau yang menyerang tubuh kita, kalau saat itu juga virus, tapi virus maknawi. Virus maknawi yang menyerang seluruh umat manusia saat itu. Makanya Rasulullah SAW berusaha untuk mengisolasi dirinya agar tidak, ataupun memang Rasulullah sudah dijaga oleh Allah, maksum, dijaga oleh Allah, namun tetap beliau berusaha sebelum diangkat sebagai Rasul di Gua Hira, beliau sudah melakukan uzlah, namanya kalau istilah yang kita kenal, uzlah atau menyepi di Gua Hira yang terjadi beberapa waktu lamanya. Jadi dan wahyu yang pertama itulah yang turun ataupun yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika beliau beruzlah atau menyepi di Gua Hira. Inilah gambaran Gua Hira. Kemudian Mekah di sebelah yang mana saya kok kurang tahu kalau belum pernah ke sana. Tapi yang jelas tentunya jauh, adik-adik sekalian. Jadi beliau berusaha untuk keluar dari wabah yang menyerang khususnya di kota Mekah, yang selalu menjangkiti ataupun menjangkiti pemikiran, keyakinan, karena memang betul-betul parah. Dikatakan di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan dalam Persia itu ada beberapa keyakinan yang aneh. Bahkan mereka lebih memilih untuk nikah dengan ibunya sendiri, dengan anaknya sendiri. Itulah keyakinan yang mereka percayai. Sedangkan di Mekah sendiri juga tidak jarang orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk ibadah, tapi dalam tidak berpakaian. Itulah moral yang betul-betul parah, dan disitulah Rasulullah SAW lahir, hidup, berkembang, tumbuh
namun beliau tidak terkontaminasi karena memang beliau sudah dijaga oleh Allah dengan segala macam penjagaan. Nah, tentunya dalam kondisi seperti itu Rasulullah pasti merasa sedih, merasa galau, gundah, sehingga alhamdulillah Allah tentunya sebagai obat dari kesedihan tersebut, disitulah Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran seperti itu. Makanya inilah kata-kata beliau, Hoja Effendi. Beliau mengatakan bahwa kesedihan dan Al-Quran merupakan dua kata yang seolah-olah saling melengkapi satu sama lain. Karena memang peristiwa beliau sejak pertama kali diangkat sebagai Rasul, kemudian juga perjuangan beliau di Mekah, dan sampai titik di mana beliau selalu dicaci maki, beliau dalam kondisi tidak dipercayai, padahal sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau adalah dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Tapi ketika sudah mendeklar ataupun mengumumkan kenabian beliau, kerasulan beliau, banyak orang yang mencaci. Bukan cuma mencaci, tapi menghina, tapi juga bahkan menyerang secara fisik, dan juga sahabat-sahabatnya juga diserang seperti kita ketahui bersama. Dan tentunya selama itu pula Rasulullah tidak akan terlepas dari kesedihan. Dan Al-Quran itulah yang turun sebagai penghibur dalam hari-hari Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Seandainya lewat berbagai wasilah kita dapat berkumpul, mungkin tidak dengan durasi yang lama, cukup 1-10 menit saja kita fokus untuk memperbaikinya, lalu kita hadir dalam taklim yang diasuh oleh guru yang bacaannya baik, yang mahir membimbing dan yang belum mahir. Al-Quran dibaca secara mukabalah, di mana satu orang menyimak, satu orang membacanya. Satu orang menyimak, satu orang membacanya. Itulah saran ataupun tausiah yang diberikan oleh Hoja Effendi kepada kita semua. Andai kita dalam satu sekolah, dalam satu ruang lingkup, kita harus memiliki halaqah-halaqah Al-Quran yang bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita. Demikian hadirin sekalian, insya Allah semoga bisa bertemu pada kesempatan di lain waktu. Insya Allah waktunya sudah masih cukup untuk istirahat sejenak sebelum membaca sholat asar. Mohon doanya, kita juga insya Allah saling mendoakan dalam doa bersama. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah untuk termasuk orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan mengikuti apa yang terbaik dalam nasihat tersebut. Apa yang baik tentunya semua dari Allah, apa yang buruk itu semua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.